kita bakal bahas tentang perbedaan merger dan akuisisi perusahaan. Tepatnya pada tanggal 17 Mei tahun 2021 kemarin, Gojek dan Tokopedia itu melakukan merger atau penggabungan usaha, teman-teman, sehingga memunculkan entitas bisnis baru yang disebut dengan GoTo. Contoh yang lainnya itu ada BSI atau Bank Syariah Indonesia yang melakukan merger atau penggabungan usaha dengan beberapa bank syariah milik BUMN. Di situ ada BRI Syariah, ada Mandiri, dan ada BNI Syariah yang kemudian dia melakukan merger dan menjadi satu entitas bisnis, yaitu BSI. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penggabungan usaha? Jadi penggabungan usaha itu merupakan usaha untuk menyatukan dua atau lebih perusahaan menjadi sebuah kesatuan ekonomi. Nah, jadi tujuan mereka itu adalah untuk ekspansi pasar atau memperluas market dan mengembangkan usaha mereka. Nah, penggabungan usaha atau merger ini dibedakan menjadi dua jenis. Jadi ada yang secara vertikal dan ada yang secara horizontal. Nah, coba kita bedakan antara yang vertikal dan horizontal. Coba kita lihat dulu ya, di sebelah kiri di sini tuh ada tingkat rantai pasok atau supply chain ya, mulai dari petani, pemasok, pabrik, distributor hingga ke pengecer. Nah, di mana penggabungan yang secara vertikal itu merupakan penggabungan tingkat rantai pasok yang berbeda. Contohnya misalkan manufaktur melakukan merger dengan pemasok, pemasok melakukan merger dengan petani, dan masih banyak lagi kemungkinan yang lainnya untuk melakukan penggabungan badan usaha. Kemudian yang kedua itu ada horizontal. Kalau yang horizontal ini berarti kebalikan dari yang si vertikal. Itu penggabungan tingkat rantai pasok yang sama. Contohnya antar petani, antar pemasok, antar pengecer, antar distributor, dan lain-lain. Nah, keuntungan mereka itu apa sih? Jadi keuntungan yang didapatkan ketika melakukan penggabungan badan usaha secara vertikal itu adalah mengurangi biaya transaksi. Seperti yang udah dijelasin tadi ya, misalkan melakukan merger antara petani dengan si pemasok. Kalau misalkan dia itu tidak melakukan merger, berarti kan ada cost yang keluar ya untuk dari petani ke pemasoknya. Nah, dengan adanya merger, maka dia itu bisa meminimalkan atau bisa mengurangi biaya transaksinya. Kemudian yang kedua, menyelaraskan permintaan dan penawaran. Nah, ini juga sangat jelas sekali ya ketika pemasok itu melakukan demand yang cukup tinggi gitu, atau demandnya itu yang diminta barangnya itu naik, sedangkan si petani itu tidak bisa mencukupi demand-nya si pemasok. Supply-nya itu kurang atau supply si petani itu kurang dari demand yang diminta. Nah, dengan adanya merger atau penggabungan badan usaha antara si pemasok dan petani, mereka bisa saling berkolaborasi dan bisa menyeimbangkan atau menyelaraskan antara demand dan supply. Yang ketiga itu adalah kemampuan memonopoli pasar. Ini juga sangat jelas sekali ketika melakukan penggabungan usaha. Tujuan yang tadi itu apa? Yaitu ekspansi ya. Ekspansi atau untuk memperluas pasarnya. Jadi market size-nya semakin gede sehingga dapat memonopoli pasar. Dan yang keempat adalah mengamankan rantai pasok. Ini sudah sangat jelas sekali. Nah, sedangkan keuntungan penggabungan badan usaha secara horizontal di sini dikatakan adalah efisiensi biaya produksi. Ini juga sangat jelas sekali. Yang kedua adalah kemampuan cross-selling. Nah, cross-selling itu maksudnya adalah mendorong si konsumen untuk membeli produk yang berbeda. Contohnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A ini tuh menjual minuman, sedangkan B ini menjual misalkan kentang goreng gitu ya. Nah, perusahaan A dan perusahaan B ini tuh melakukan merger, sehingga dia itu memiliki kemampuan untuk bisa cross-selling, yaitu mendorong si konsumen untuk membeli produk yang berbeda. Jadi kemampuan untuk buying power-nya ini semakin kuat, gitu. Oke, sekarang kita coba bedain ya antara merger dan akuisisi. Kalau merger itu seperti yang udah kita bahas di awal bahwa penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru, contohnya GoTo dan BSI. Nah, sedangkan akuisisi itu merupakan pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain seperti yang dilakukan oleh Facebook yang mengakuisisi perusahaan WhatsApp dan Instagram. Sehingga kalau misalkan kita lihat ya, WhatsApp maupun Instagram itu ada yang namanya Meta Platform. Nah, itu miliknya Facebook gitu. Nah, mungkin itu ya yang bisa dibahas di perbedaan antara merger dan akuisisi.